Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Nah, tentunya Pak Guru temui kalian selalu dalam keadaan sehat di rumah bersama orang tua. Demikian juga dengan Pak Guru. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar matematika kelas 6 semester 1, yaitu tentang 1. Menentukan nilai pecahan dari suatu kuantitas tertentu. 2. Menyelesaikan soal-soal cerita yang melibatkan pecahan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajarannya, mari kita berdoa sejenak sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, ayo kita mulai materi yang pertama, yaitu menentukan nilai pecahan dari suatu kuantitas tertentu. Ada istilah kuantitas tertentu. Apa itu kuantitas tertentu? Kuantitas tertentu adalah banyaknya bilangan atau benda yang jumlahnya sudah kita ketahui atau sudah tertentu. Contoh, pada soal ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menentukan nilai suatu pecahan dari kuantitas tertentu. Contoh 1, Dodi mempunyai 20 apel. Sebanyak 1/4 bagian apelnya diberikan kepada Edo. Berapa banyak apel yang diberikan kepada Edo? Nah, cara penyelesaiannya sebagai berikut. Apel yang diberikan kepada Edo adalah sama dengan 1/4 dikali 20. Nah, di sini 4 dan 20 kita bisa sederhanakan, anak-anak. 4 dibagi 4 dapat 1, kemudian 20 dibagi 4 itu dapat 5. Jadi hasilnya adalah 1 kali 5 sama dengan 5 per 1. 5 per 1 sama dengan 5. Jadi, apel yang diberikan kepada Edo adalah 5 buah. Nah, itulah yang dimaksud dengan nilai suatu pecahan dari kuantitas tertentu. Contoh yang kedua, setiap hari Bunga mendapat uang saku sebesar Rp10.000. Sebanyak setengah bagian dari uangnya ia tabung. Kemudian 30% dari uang sakunya ia belikan makanan ringan. Berapa uang sakunya yang ditabung dan dibelikan makanan ringan masing-masing? Penyelesaiannya sebagai berikut. Uang yang ditabung sama dengan setengah dikali 10.000. Nah, kita sederhanakan angka 2 dan 10.000-nya. 2 dibagi 2 dapat 1. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Lalu kita kalikan. 1 kali 5.000 sama dengan 5.000. Kemudian berikutnya, uang yang dibelikan makanan sama dengan 30% sama dengan 30 per 100 dikali 10.000. Kita sederhanakan. 100 dibagi 100 dapat 1. Kemudian 100 dibagi 100 dapat 1. Kita kalikan 30 kali 100 sama dengan 3.000. Jadi, uang saku yang ditabung adalah sebesar Rp5.000 dan yang dibelikan makanan ringan adalah sebesar Rp3.000. Nah, itulah anak-anak 2 buah contoh soal mengenai bagaimana caranya menentukan nilai suatu pecahan dari kuantitas tertentu. Kita lanjutkan sekarang ke materi selanjutnya, yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan operasi hitung campuran pecahan. Nah, anak-anak, kunci untuk dapat menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran pecahan adalah
kemampuan kalian dalam memahami soal cerita dengan baik. Kemudian tentukan 1. Apa yang diketahui. 2. Apa yang ditanyakan. 3. Buat kalimat matematikanya. 4. Selesaikan dengan cara menyelesaikan operasi hitung pecahan yang sudah kalian pelajari. Nah, itulah langkah-langkah yang perlu kalian ketahui dalam menyelesaikan soal cerita. Contoh, Pak Bagus membeli 2,5 kg jeruk. Sebanyak 50% jeruk telah habis dimakan keluarganya. Saat teman kantornya berkunjung ke rumahnya, Pak Bagus mendapat bingkisan jeruk sebanyak 1,5 kg. Berapa kilogram jeruk Pak Bagus sekarang? Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Diketahui, jeruk semula ada 2,5 kg. Habis dimakan sebanyak 50/100 kali 2,5 kg. Tambahan jeruk 1,5 kg. Yang ditanyakan adalah berapa banyak jeruk sekarang? Jawabannya adalah sebagai berikut. Kita tulis dulu kalimat matematikanya, yaitu 2,5 dikurang 50/100 kali 2,5 ditambah 1/2. Nah, di sini anak-anak harus pintar-pintar menyelesaikan soal seperti ini karena ada pecahan desimal, pecahan campuran, dan pecahan biasa. Kita ubah sekarang ke pecahan biasa. 2,5 sama dengan 1/2 dikurang 50/100 dikali 2,5. 2,5-nya kita ubah menjadi 25/10 ditambah 1,5 sama dengan. Nah, operasi hitung perkalian yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, yaitu sederhanakan terlebih dahulu. 10 dibagi 10 dapat 1, kemudian 50 dibagi 10 dapat 5. Kemudian antara 100 dan 25, 100 dibagi 25 sama dengan 4, kemudian 25 dibagi 25 dapat 1. Hasilnya sama dengan kita turunkan 1/2 dikurang hasil kali dari 5 kali 1 per 4 kali 1 sama dengan 5/4 ditambah 1/2. Nah, sekarang langkah selanjutnya di sini belum sama penyebutnya. Kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu, yaitu dengan mengalihkan penyebut, yaitu dengan 2. 2 kali 2, pembilang juga 1 kali 2. Kemudian pecahan yang terakhir, yaitu 2 kali 2 dan pembilangnya 1 kali 2. Nah, sekarang sama dengan 2/4 dikurangi, kita ubah 5/4 menjadi pecahan campuran, yaitu 1/4 ditambah 1/2/4. Nah, anak-anak, di sini kalian bisa langsung kerjakan dengan mengerjakan bilangan-bilangan bulat terlebih dahulu. 2 dikurangi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian pecahan 2 dikurangi 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Jadi hasilnya 2/3/4. Jadi banyak jeruk Pak Bagus sekarang adalah 2/3/4 kilogram. Nah, itulah contoh soal cerita yang pertama yang Pak Guru telah bahas. Sekarang contoh yang kedua, ini berkaitan dengan soal HOTS, High Order Thinking Skill. Contoh nomor 2, ibu ke pasar mula-mula membawa sejumlah uang. Sesampai di pasar, 3/5 dari uang ibu telah dibelikan bahan makanan pokok untuk keluarganya.
Kemudian, 1/4 dari sisanya dibelikan buah-buahan. Sisa uang ibu sekarang adalah Rp75.000. Berapa rupiah uang ibu mula-mula? Nah, anak-anak, dalam mengerjakan soal cerita, anak-anak harus membaca dan memahami ceritanya dengan baik. Lebih-lebih karena soal cerita memerlukan penalaran dan analisa yang cukup. Baiklah, Pak Guru memberikan cara penyelesaiannya sebagai berikut. Ada 2 buah cara. Cara yang pertama yaitu diketahuinya dulu. Belanja pertama 3/5 bagian. Kemudian belanja kedua 1/4 dari sisanya. Kemudian uang yang masih tersisa sebesar Rp75.000. Lalu yang ditanyakan adalah berapa uang ibu mula-mula? Jawab, belanja pertama, ingat berbicara pecahan, semuanya itu kita tulis 1 bagian. Sehingga 1 dikurangi 3/5 sama dengan 2/5. Kemudian belanja kedua, 2/5 dikurang 1/4 dari sisanya. Artinya 1/4 kali 2/5 sama dengan titik, titik, titik. Nah, anak-anak, di sini ada perkalian dalam tanda kurung. Itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kita turunkan 2/5 dikurang hasil dalam kurung, yaitu kita sederhanakan dahulu. 4 dibagi 2 dapat 2, kemudian 2 dibagi 2 dapat 1. Hasil dalam kurung adalah 1/10. Samakan penyebutnya, sama-sama menjadi 10. 2/5 menjadi 4/10. 4/10 dikurangi 1/10 sama dengan 3/10. Jadi nilai 3/10 bagian dari uang semula adalah Rp75.000. Maka uang ibu mula-mula adalah sama dengan 10/3 kali Rp75.000. Sama dengan Rp250.000. Nah, anak-anak, itulah penyelesaian dengan cara pertama. Sudah Pak Guru jelaskan, tentunya anak-anak sudah menyimak dan memperhatikannya dengan baik. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke cara yang kedua. Diketahui belanja pertama 3/5 bagian, belanja kedua 1/4 dari sisanya, uang yang masih tersisa sama dengan Rp75.000, sama dengan sebelumnya. Yang ditanyakan adalah uang ibu mula-mula, yaitu jawabannya. Nah, di sini Pak Guru berikan cara secara eksplorasi. Misalkan uang ibu semua mula-mula itu digambarkan dalam suatu kertas, yaitu selembar kertas. Kertas tersebut dibagi 5 karena dibelanjakan 3/5. Kemudian dari 5 bagian tersebut dibelanjakan 3/5 bagian, maka kertas tersebut diarsir 3 bagian sehingga sisanya menjadi 2 bagian. Selanjutnya dibelanjakan lagi 1/4 dari sisanya, berarti sisa tersebut dibagi lagi 4. Kemudian dibelanjakan 1/4. Nah, 1/4 itu diarsir warna biru. Nah, itulah yang dibelanjakan yang kedua. Sekarang sisanya adalah 1, 2, 3. 3 bagian dari 4 bagian. 3 bagian dari 4 bagian tersebut isinya adalah Rp75.000. Maka setiap bagiannya tentunya Rp75.000 dibagi 3 sama dengan Rp25.000. Maka tiap-tiap bagian yang kecil-kecil tersebut isinya sama, yaitu Rp25.000. Rp25.000 dan Rp25.000. Nah, anak-anak, kita bandingkan sekarang bagian yang di atas dengan bagian yang di bawah. 2 bagian di bawah itu sama dengan 1 bagian di atasnya, sehingga nilai tiap-tiap bagian di atasnya sebesar Rp50.000. Ada 5 bagian di atasnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali Rp50.000. Jadi
Uang ibu mula-mula adalah 5 kali Rp50.000 sama dengan Rp250.000. Nah, itulah anak-anak 2 buah cara penyelesaian Pak Guru telah berikan kepada kalian. Jadi, cara yang mana anak-anak anggap lebih mudah, itu yang anak-anak harus pergunakan dalam menyelesaikan soal-soal. Nah, anak-anak, di akhir pembelajaran ini, Pak Guru memberikan soal tugas kepada kalian yang harus anak-anak kerjakan di buku tulis atau di double folio. Kemudian kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan atau dikirim atau diserahkan kepada guru wali kelas masing-masing. Nah, anak-anak, soal tugasnya sebagai berikut. Ayo kerjakan soal-soal berikut dengan cara yang benar. Soal pertama, kemudian soal kedua, soal ketiga, soal keempat, dan soal kelima. Di antara soal tersebut ada soal yang memiliki nilai HOTS. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak belajar di rumah. Salam sehat dari Pak Guru, dan Pak Guru mengingatkan anak-anak agar selalu tetap semangat dalam belajar. Terima kasih anak-anak. Pak Guru akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.